Hello pers, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Apa kalian tahu ada banyak beberapa bangunan di Asia yang menjadi situs warisan dunia UNESCO? Ya, seperti contohnya Candi Borobudur di Indonesia, atau kuil Buddha dan Shinto yang ada di Jepang. Kami sudah merangkum beberapa bangunan dan tempat di benua Asia yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Berikut 10 situs warisan dunia UNESCO yang ada di Asia. Number 10. Burj Khalifa adalah gedung pencakar langit yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, yang diresmikan pada tanggal 4 Januari tahun 2010. Gedung ini memiliki tinggi 828 meter atau setara dengan 2.717 kaki. Burj Khalifa adalah gedung tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia. Satu persatu gedung pencakar langit termasyhur di dunia dilewatinya. Dimulai dari melewati ketinggian Taipei 101 sebagai bangunan tertinggi di dunia pada tanggal 21 Juli tahun 2007. Lalu melewati CN Tower sebagai struktur bebas tertinggi di dunia pada tanggal 12 September tahun 2007. Tak ketinggalan pula kepopuleran Menara Eiffel TV yang berada di Amerika Serikat pun dilewatinya pada tanggal 7 April tahun 2008. Menara Radio Warsawa yang pernah runtuh saat proses renovasi pun berhasil dilewatinya pada tanggal 1 September tahun 2008. Sebuah pencapaian yang sulit dipercaya. Burj Khalifa memiliki 162 lantai, yang dimana tiap lantainya memiliki fasilitas masing-masing. Mulai dari tempat makan, pusat perbelanjaan, perpustakaan, bahkan hotel dan tempat rekreasi pun ada di gedung ini. Jika kalian berkunjung ke sini, kalian akan menemukan hotel bintang 5 yang dirancang oleh Giorgio Armani. Tepatnya di lantai 160. Terdapat juga galeri seni yang menampilkan lebih dari 85 karya seni dari seniman ternama. Oleh sebab itu gedung ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Burj Khalifa secara resmi dinamai untuk menghormati Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifah Ibn Zayed Al Nahyan. Gedung pencakar langit ini dirancang oleh firma arsitektur Skidmore, Owings dan Merrill yang berbasis di Chicago. Arsitekturnya ialah Adrian Smith dan insinyur yang bertanggung jawab atas struktur gedungnya ialah William F. Baker. Saat ini Burj Khalifa menjadi ikon negara Uni Emirat Arab. Oke Helper, kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yang akan dibahas oleh rekan saya Raka. Number 9. Hai Helper, barusan Rika memberi informasi seputar bangunan paling tinggi di dunia. Sekarang Raka bakal ngebahas tentang Taj Mahal nih. Simak yuk videonya. Taj Mahal adalah salah satu destinasi wisata favorit di India dan menjadi ikon negara Bollywood ini. Dibangun pada tahun 1632 dan rampung tahun 1652. Taj Mahal memiliki tinggi 73 meter atau setara dengan 240 kaki dan dikelilingi oleh 4 kubah. Area Taj Mahal memiliki luas sekitar 42 hektar. Taj Mahal terletak di Agra, Uttar Pradesh. Taj Mahal ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983. Untuk mencapai situs warisan dunia ini, kamu bisa naik kerat Bhopal Shatabdi dari stasiun Delhi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 3 jam karena jarak yang ditempuh lumayan jauh. Ketika kamu memasuki area Taj Mahal, kamu akan dibuat takjub dengan keindahan sekitarnya. Seolah telah diperhitungkan dengan rinci sehingga mengundang decak kagum. Taj Mahal buka setiap hari kecuali Jumat dan Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp750. Cukup mahal namun terbayarkan dengan panorama yang disuguhkan. Di balik keindahannya, ternyata Taj Mahal dibangun karena cinta seorang kaisar bernama Shah Jahan kepada istri ketiganya bernama Mumtaz Mahal. Sekilas bangunan ini seperti masjid besar lengkap dengan sebuah kubah putih besar. Namun nyatanya Taj Mahal adalah sebuah tempat pemakaman yang dibangun sebagai bentuk penghormatan dari sang kaisar kepada istri tercintanya. Mereka menikah pada tahun 1612. Sayang pernikahannya tidak berjalan lama karena sang istri meninggal pada tahun 1631 setelah beliau melahirkan anak yang ke-14-nya. Meninggalnya sang istri membuat sang kaisar merasa terpukul. Walau sang kaisar memiliki banyak istri, namun istri tercinta sang kaisar hanyalah Mumtaz Mahal. Sang kaisar pun memerintahkan untuk membuat pemakaman spektakuler untuk sang istri. Bukan hanya sebagai bukti cinta sang kaisar kepada istrinya, pembangunan Taj Mahal juga sebagai penghormatan kepada kesetiaan sang istri selama ia masih di samping sang kaisar. Tak bisa dipungkiri, Shah Jahan membangun Taj Mahal dengan sepenuh hatinya. Pembangunan Taj Mahal memakan waktu 22 tahun yang memperkerjakan 20.000 orang.
Ahmad Lohari adalah seorang arsitek yang bertanggung jawab atas pembangunan ini. Sampai di sini Raka sampaikan informasi seputar Taj Mahal. Di posisi ke-8 ada bangunan apa lagi ya? Simak terus video ini ya. Number 8. Gimana tadi topik pembahasan yang dibawakan Raka? Sangat bermanfaat bukan? Oke, kita lanjut di pembahasan keajaiban dunia apalagi yang ada di benua Asia. Di nomor 8 kita posisikan Angkor Wat. Angkor Wat adalah bangunan keagamaan paling besar dari segi luas area. Dibangun di atas lahan seluas 162,6 hektar atau setara dengan 1.626 km persegi. Angkor Wat dibangun sebagai candi kenegaraan oleh Raja Suryawan II di Yasodarapura, ibu kota kerajaan Kamboja Desa atau yang sekarang lebih dikenal sebagai sebutan area Angkor, yang dibangun pada abad ke-12. Pada mulanya candi ini dibaktikan kepada Dewa Wisnu, yang dikenal sebagai dewa pemelihara dan bertugas untuk memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa di agama Hindu. Namun menjelang akhir abad ke-12, candi ini dialihfungsikan menjadi candi agama Buddha. Sampai sekarang candi ini masih beroperasi sebagai pusat kegiatan religius dan candi ini juga sangat terawat. Candi ini adalah ikon wisata sekaligus pensiarahan utama di Kamboja bahkan dunia. Terbukti candi ini merupakan simbol negara Kamboja, corak di bendera Kamboja, yang bertujuan menjadi daya tarik turis untuk melancong ke negeri Angkor Wat ini. Bangunan ini merupakan mahakarya arsitektur Khmer. Bangunan ini juga turut berjasa dalam perkembangan agama Buddha di Kamboja. Komplek percandian ini dikelilingi waduk sepanjang lebih dari 5 km dan dipagari tembok sepanjang 3,6 km. Bangunan ini memiliki 3 serambi persegi panjang dengan ketinggian yang berbeda-beda satu sama lain. Di tengah percandian berdiri 5 candi menara dalam tatanan Pancayatana. Berbeda dari candi-candi Angkor pada umumnya, Angkor Wat dibangun menghadap ke barat. Belum ada kesepakatan di kalangan para ahli mengenai alasan yang melatar belakangi perbedaan tersebut. Percandian ini dikagumi karena kemegahan tampilan maupun keselarasan tata bangunannya, relief-relief rendahnya yang berlimpah ruah, serta arca-arca para Buddha dan dewa yang terpahat pada dinding-dindingnya. Angkor Wat merupakan perpaduan 2 langgam utama bangunan Candi Khmer, yakni langgam candi gunungan dan langgam candi berserambi. Angkor Wat dirancang sebagai lambang Mahameru, persemayaman para dewa menurut kosmologi Hindu-Buddha. Apakah masih mau lanjut? Oke rekan saya Raka bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya. Number 7. Di posisi selanjutnya bangunan bersejarah di Jepang. Mau tahu? Simak terus videonya ya. Kuil Itsukushima adalah sebuah kuil tempat beribadahnya agama Shinto di Jepang, yang terletak di Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima, Jepang. Kuil ini didirikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kuil ini dibangun pada abad ke-6, sedangkan bangunan yang tampak seperti sekarang dibangun pada tahun 1168. Taira no Kiyomori ialah orang yang mendanai pembangunan kuil ini. Kuil ini dibangun bertujuan untuk dijadikan tempat penyembahan oleh klan Heike. Kuil ini berulang kali melakukan renovasi sejak zaman Heian. Dan renovasi besar-besaran dilakukan oleh Mori Motonari setelah ia menaklukkan Sue Harukata dalam pertempuran Itsukushima pada tahun 1555. Pada zaman dahulu, kuil ini terlarang bagi orang biasa. Kuil ini sengaja dibangun di atas pantai teluk Pulau Miyajima, yang bertujuan agar orang biasa tidak menginjakan kaki di kuil ini. Jika orang biasa ingin menginjakan kaki ke kuil ini untuk berdoa, ada syaratnya, yaitu dengan menaiki perahu dan masuk melalui gerbang tori. Bangunan tori disangga dengan 4 tiang penopang dan tidak dibenamkan ke dalam tanah. Kuil ini perlu dijaga kemurniannya sehingga kuil ini tidak menerima pencatatan kematian dan perkawinan hingga tahun 1878. Kematian adalah perbuatan yang sangat terlarang di kuil ini. Kuil Itsukushima merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996. Itulah keajaiban dunia mengagumkan yang berada di Jepang. Selanjutnya dari mana lagi nih? Simak terus videonya ya Sobat Hellopers. Kita beralih ke Asia Tengah, tepatnya di Uzbekistan. Ada bangunan apa ya di negara Jalan Sutera ini? Simak terus topik pembahasannya. Sejak zaman dahulu area pusat sejarah Bukhara dikenal sebagai pusat Islam di Asia Tengah. Di pusat sejarah Bukhara terdapat sebuah masjid, menara dan madrasah bersejarah.
Masjid tersebut bernama Masjid Kalyan. Masjid ini dibangun pada tahun 713. Direnovasi dan diperluas areanya oleh Arslan Khan, seorang penguasa dinasti Karahnaid. Sayangnya, saat invasi Mongol di era kepemimpinan Genghis Khan, Mongol menyerang Bukhara dan area yang sudah susah payah direnovasi terbakar oleh kobaran api seketika bangunan itu menjadi reruntuhan pada abad ke-13. Dan pada tahun 1514, Ubaidullah Khan membangun kembali masjid ini seperti sedia kala. Masjid ini terdiri dari 4 bagian. Masing-masing bagian terdapat gerbang yang terbuka. Sebuah gapura besar yang sangat memukau menjadi pintu masuk para pengunjung. Keseluruhan bangunan masjid ini berbahan batu bata dari Hazarbaugh. Bentuk kubah masjid Kalyan menandakan seni arsitektur Persia. Ada sekitar 288 kubah yang menaungi masjid ini. 4 buah diantaranya tampak paling besar dan berdiri di atas setiap bagian. Ratusan kubah itu ditopang sebanyak 208 pilar, warna biru cerah, dengan hiasan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran dan motif-motif mosaik berbentuk floral pada kubah-kubah itu. Bangunan kedua di area ini terdapat pula Menara Kalyan, dengan tinggi 46 meter, yang berguna sebagai penyeru suara azan dan menara pantau jika digunakan oleh pasukan militer. Menara ini berbentuk silinder dengan diameter antara 6–9 meter. Ukuran monumental Menara Kalyan lebih lanjut dilengkapi dengan serangkaian dekorasi rumit yang terutama terdiri dari teknik pembuatan batu bata. Pita paralel dari pahatan batu bata yang unik menutupi bagian luar menara tanpa pengulangan tunggal. Dan lentera itu sendiri menopang 16 rotunda melengkung, dan dihiasi oleh guratan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, dengan warna yang sangat serasi. Barulah pada tahun 1924 menara ini direnovasi besar-besaran oleh tokoh setempat bernama Ocil Bobomurodo. Bagian bawah menara ini juga diperbaiki. Dengan demikian, pondasi Menara Kalyan dibuat lebih kokoh. Bangunan ketiga ada Madrasah Mir'i Arab yang digagaskan oleh Syekh Abdullah Yamani dari Yaman pada tahun 1535. Syekh Abdullah Yamani adalah guru dari Raja Ubaidullah. Di bangunan ketiga ini terdapat makam Ubaidullah beserta anaknya dan gurunya. Perjuangan rakyat Bukhara tidaklah sia-sia, karena pada tahun 1993 UNESCO menobatkan area Bukhara menjadi salah satu situs warisan dunia. Hello Hellovers, gimana pendapat kalian tentang topik pembahasan yang baru disampaikan oleh kita? Tulis di kolom komentarnya. Masih penasaran gak dengan posisi kelima sampai pertamanya? Jika kalian masih penasaran, simak terus channel kami. Kami akan membahasnya di bagian kedua di video kelanjutannya. Sebelum kalian meninggalkan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Kami pamit undur diri. Tinggalkan komentar agar kami bisa merevisi kesalahan kami dalam pembuatan video. Kami ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat dan sehat selalu Hellovers.